Hai, assalamualaikum semuanya. Di langkah pertama, langsung aja kita siapkan wadah ya. Dan di sini aku ada 250 gram tepung ketan. Lanjut, di sini aku ada 60 gram gula halus. Aku pakai gula donat teman-teman. Jadi gula yang nyes itu bukan gula pasir yang kita blender, itu beda banget. Ini langsung aja kita masukin. Lanjut, di sini aku akan tambahkan garam ya. Untuk garamnya kita kasih seujung sendok makan aja. Lanjut, di sini aku pakai pewangi ya. Di sini pewanginya aku menggunakan vanili aja. Ini vanili bubuk teman-teman. Untuk takarannya ini bebas. Aku cuman pakai secukupnya aja, jadi tanpa takaran teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, jadi kurang lebih segitu aja. Lanjut, di sini aku ada margarin. Untuk margarinnya aku pakai 1 sendok makan aja. Dan juga di sini aku ada telur teman-teman. Untuk telurnya aku cuman pakai 1 butir. Ini 1 butir ini aku pecahin dulu. Setelah aku pecahin, aku kocok lepas seperti ini. Dan ini nggak aku pakai semuanya ya. Ini aku cuman pakai setengahnya aja. Jadi setengahnya nggak aku pakai. Memang takarannya cuma setengah teman-teman. Jadi kita pakai setengah aja ya. Ini kita aduk dulu dan ini udah kita kasih setengah ya. Kurang lebih segini aja. Jadi kita kira-kira aja. Dan ini udah. Ini langsung aja kita sisihkan dulu. Kita lanjut aja. Di sini aku ada perasa teman-teman. Ini perisa pandan ya. Ini langsung aja kita kasih secukupnya. Untuk warnanya bebas. Teman-teman bisa tambahkan lebih banyak. Cuman jangan sampai kebanyakan, biar rasanya nggak pahit ya teman-teman ya. Kita kasih secukupnya aja. Dan lanjut, di sini aku ada tambahan ini wijen teman-teman. Untuk wijennya aku cuma menggunakan 1 sendok makan seperti ini. Jadi biar ada rasa wijen-wijennya kita tambahkan sedikit ya. Setelah itu langsung aja kita aduk. Sambil kita ngaduk seperti ini, sambil kita tambahkan air santan ya. Dan ini total santan aku itu kurang lebih 200 ml ya. Tapi ini nggak aku pakai semuanya. Ini soalnya nggak tanpa takaran teman-teman. Kita kasihnya sedikit demi sedikit aja sampai adonan ini benar-benar kalis nantinya. Jadi jangan sampai dimasukin semuanya ya. Kita kasih sedikit demi sedikit dan sambil kita ulenin seperti ini. Ini kita aduk sampai kalis. Dan ini teksturnya udah lembut banget teman-teman, udah kalis banget seperti ini. Jadi nggak aku tambahkan lagi air santannya, jadi sisanya kurang lebih segini. Ini nggak aku tambahin lagi ya, ini aku sisihkan dulu. Dan ini kita ulenin lagi sampai wadahnya agak bersih sedikit ya, karena ini masih banyak tepung yang menempel pada wadahnya. Ini kita ulenin lagi sampai benar-benar kalis. Dan ini wadahnya udah bersih dan udah padat banget. Di sini aku ada cetakan teman-teman. Cetakan ini kurang lebih mirip banget seperti plastik segitiga semua spuit. Cuman kalau ini lebih ramah lingkungan ya. Yang mau produknya langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin di mana aku belinya. Dan ini langsung aja kita masukin ke dalam cetakannya. Cuman sebelum itu di sini untuk matanya aku menggunakan mata bintang seperti ini. Ini kali 3 bintangnya. Dan cara masukinnya gampang banget. Langsung aja dari bawah seperti ini ya. Nah, kita masukin dari bawah seperti ini. Bisa kok lewat atas juga bisa. Kita putar atasnya, kita buka lewat atas juga bisa. Tapi untuk lebih gampangnya teman-teman lewat bawah seperti ini ya. Ini kita isi sampai penuh dulu ya.
Dan ini udah penuh, langsung aja kita kasih matanya. Untuk matanya kita taruh di atasnya seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita tutup rapat ya. Setelah tutup rapat seperti ini langsung aja kita cetak. Teman-teman bisa nyetaknya langsung di atas wajan, atau juga bisa ditaruh ke dalam piring dulu biar nanti gampang juga kita naruhnya. Nah ini dia teman-teman, cara nyetaknya gampang banget. Ini langsung aja kita siapkan panci atau penggorengan. Dan aku mau ngingetin kalau bisa teman-teman menggunakan penggorengan yang agak tebal dan gak mudah lengket ya. Ini penggorengan aku mudah lengket teman-teman. Dan ini minyaknya aku panasin dulu, dan setelah panas langsung aja kita goreng si akar kelapanya teman-teman. Ini akar kelapa rasa pandan, cuma nanti warnanya gak warna hijau ya. Karena nanti kalau setelah digoreng seperti ini warnanya gak bakalan hijau lagi, tapi yang penting rasanya masih pandan ya. Di sini untuk ngegoreng akar kelapa seperti ini kita menggunakan api sedang karena biasanya dia gampang gosong teman-teman. Jadi dipastikan untuk apinya jangan menggunakan api besar. Ini kenapa nama jajanannya itu akar kelapa, karena bentuknya itu mirip banget dengan akar kelapa ya, yang kusut sembraut seperti itu. Jadi kita nyatanya juga nggak perlu rapi-rapi ya, cukup seperti ini aja. Dan ini secukupnya aja kita masukin seperti ini. Dan untuk cara ngegorengnya jangan langsung diaduk ya. Kalau agak sedikit diangkat nggak apa-apa sih, biar dia nggak lengket ke wajannya. Jadi ini kita biarkan sebentar, setelah lumayan agak sedikit garing barulah kita aduk teman-teman. Dan ini udah lumayan kering ya. Ini boleh banget kita agak sedikit gesekin karena ini wajan aku lengket banget teman-teman. Jadi untuk ngegoreng ini jangan sampai menggunakan panci atau wajan yang tipis banget ya. Gunakan wajan yang agak tebelan ya. Karena kalau menggunakan yang tipis seperti ini ya itu seperti ini, gampang lengket juga iya. Terus pengaturan apinya juga agak sedikit berbeda, lebih kecil daripada ukuran yang sedang biasanya. Tapi nggak apa-apa, nanti di penggorengan yang kedua kita bakalan ganti ke wajan yang lebih tebal ya. Ini kita goreng aja sampai nanti dia benar-benar matang. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik biar matanya merata ya. Dan ini menurut aku udah mateng ya. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan untuk cara penggorengan keduanya juga sama ya teman-teman ya. Ini aku ganti wajan biar lebih enak kita ngegorengnya. Dan kita biarkan minyaknya panas dulu dan langsung aja kita cetak di atasnya seperti ini. Nah caranya sangat mudah sekali. Lakukan sampai semua adonan akar kelapanya habis ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Hasilnya banyak banget teman-teman. Dan jangan lupa kalau selesai ngegoreng seperti itu kita taruh di atas kertas seperti ini ya, biar minyaknya tuh nggak mengendap ke jajanannya, biar turun ke kertasnya teman-teman. Dan ini langsung aja aku masukin ke dalam standing pot seperti ini, biar teman-teman juga tahu berapa hasilnya. Jadi biar teman-teman juga bisa ngira-ngira. Apalagi kalau teman-teman mau jualan, ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau jualan ya. Jadi total harga bahannya berapa, total hasilnya jadi berapa. Jadi teman-teman yang mau detail resepnya langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin lengkap di sana berapa modalnya dan berapa hasilnya.
Dan setelah aku timbang-timbang lagi, ini satu standing potnya ini aku isi kurang lebih 90 graman ya teman-teman ya. Ini langsung aja aku tutup. Dan kalau bisa teman-teman tambahkan tulisan ya di atasnya itu ya, mungkin stiker ataupun mungkin kertas aja gitu, untuk hasil yang jauh lebih cantik lagi ya. Dan ini dia hasilnya kalau dari dekat teman-teman, dan cantik sekali hasilnya teman-teman. Jadi tadi walaupun kita salah-salah ngegorengnya, tapi hasilnya secantik ini. Cocok banget buat isian toples lebaran nanti ya. Jadi simpan dulu aja videonya buat di next, mungkin teman-teman saat bulan puasa boring, bosan mungkin ya, mungkin bikin kue seperti ini jadi lebih ada aktivitasnya ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman dari dekatnya. Wow, cantik sekali ya, ada hijau-hijaunya juga kelihatannya seperti itu. Jadi langsung aja cobain di rumah kalau misalnya penasaran dengan rasanya. Dan ini benar-benar pecah banget teman-teman. Nah, kriuknya seperti ini. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasa pandanya berasa banget ya. Yang penasaran langsung cobain di rumah. Cukup sekian video kali ini. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.